Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Lampung yang beranggotakan 1. Ahmad Zainuri Yusuf dengan NIM 1986206004, 2. Erina Auliawati dengan NIM 1986206021, dan yang ketiga Lutfia Nur Alindri dengan NIM 1986206037 akan menjelaskan peran, sumber, pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Simak video berikut ini. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 2. Fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. 3. Fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikisnya, yaitu harus dihargai dan dilayani dengan baik. 4. Fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi. Karena pengakuan adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minatnya tersebut. Kurikulum untuk mewujudkan hal ini harus disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika siswa sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahannya yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya dan memperbaiki kelemahan pada dirinya. Kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama ada peranan konservatif. Peranan konservatif di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada beberapa pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman saat ini.
Kemudian yang kedua, peranan kurikulum kreatif. Nah, peranan kurikulum kreatif pada era global ini di dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum ini, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Selanjutnya, peranan yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Demikianlah penjelasan tentang peranan, sumber, pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Semoga Anda memahami apa yang dijelaskan dan Anda dapat menggali informasi lain tentang peran, sumber, pengembangan kurikulum pembelajaran ini melalui berbagai sumber yang tersaji, baik dari buku, internet, ataupun media lainnya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum